mulai dengan memperdaya manusia, dari terjadinya dengan setitik mani hingga ke akhir hayat mereka, dan yang paling dahsyat ialah sewaktu akhir hayat yaitu ketika sakaratul maut. Iblis mengganggu manusia sewaktu sakaratul maut, disusun menjadi 7 golongan dan rombongan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari tipuan syaitan di waktu sakaratul maut." Rombongan 1. Akan datang iblis dengan berbagai rupa aneh seperti emas, perak dan lain-lain, serta sebagai makanan dan minuman yang lezat-lezat, disebabkan orang yang di dalam sakaratul maut itu, di masa hidupnya sangat tamak dan loba kepada barang-barang tersebut, maka diraba dan disentuhnya barang-barang itu oleh iblis, pada waktu itu nyawanya putus dari tubuh. Inilah yang dikatakan mati yang lalai dan lupa kepada Allah. Inilah jenis mati fasik dan munafik, ke nerakalah tempatnya. Rombongan 2. Akan datang iblis kepada orang yang di dalam sakaratul maut itu, merupakan diri sebagai rupa binatang yang ditakuti seperti harimau, singa, ular yang berbisa. Yang apabila orang sedang sakaratul maut itu memandang ke binatang itu, maka dia pun menjerit dan melompat sekuat hati. Maka seketika itu juga akan putuslah nyawa itu dari badannya, maka matinya itu disebut sebagai mati lalai dan mati dalam keadaan lupa kepada Allah, matinya itu sebagai fasik dan munafik dan ke nerakalah tempatnya. Rombongan 3. Akan datang iblis, mengacau, memperdayakan orang yang sedang sakaratul maut, dengan menyerupai binatang kesayangannya. Apabila tangan orang yang hendak mati itu meraba-raba kepada binatang kesayangan itu dan waktu tengah meraba-raba itu dia pun mati, maka matinya itu di dalam golongan yang lalai dan lupa kepada Allah. Matinya itu mati fasik dan munafik, maka nerakalah tempatnya. Rombongan 4. Akan datang iblis merupakan dirinya sebagai rupa yang paling dibenci oleh orang yang akan mati, seperti musuhnya ketika hidupnya dahulu. Maka orang yang di dalam sakaratul maut itu akan menggerakkan dirinya untuk melakukan sesuatu kepada musuh yang dibencinya itu. Maka sewaktu itulah maut pun datang, matilah ia, sebagai mati fasik dan munafik, nerakalah tempatnya. Rombongan 5. Akan datang iblis merupakan dirinya dengan rupa sanak saudara yang hendak mati, seperti ayah dan ibunya dengan membawa makanan dan minuman. Sedangkan orang yang di dalam sakaratul maut itu sangat mengharapkan minuman dan makanan, lalu dia pun mengulurkan tangannya untuk mengambil makanan dan minuman yang dibawa oleh si ayah dan si ibu yang dirupai oleh iblis, berkata dengan penuh kasih, "Wahai anakku, inilah saja makanan dan bekal yang kami bawakan untukmu, dan berjanjilah bahwa engkau akan menurut kami dan menyembah Tuhan yang kami sembah, supaya kita tidak lagi bercerai, dan marilah bersama kami masuk ke dalam surga." Maka dia pun sudi mengikut tawaran itu dengan tanpa berpikir lagi. Ketika itu waktu matinya pun sampai, maka matilah dia di dalam keadaan kafir, kekal di dalam neraka dan terhapuslah semua amal kebajikan semasa hidupnya. Rombongan 6. Akan datanglah iblis merupakan dirinya sebagai ulama, membawa banyak kitab-kitab, lalu berkata, "Wahai muridku, lama sudah kami menunggu akan dikau, ternyata kamu sedang sakit di sini, karena itu kami bawakan kepada kamu dokter dan obat untukmu." Lalu diminumnya obat, itu maka hilanglah rasa penyakit itu, kemudian penyakit itu datang lagi. Lalu datang pula iblis yang menyerupai ulama, dengan berkata, "Kali ini kami datang kepadamu untuk memberi nasihat agar kamu mati di dalam keadaan baik. Tahukah kamu bagaimana hakikat Allah?" Berkata orang yang sedang dalam sakaratul maut, "Aku tidak tahu." Berkatalah ulama yang menyerupai iblis, "Ketahuilah, aku ini adalah seorang ulama, yang tinggi dan hebat, baru saja kembali dari alam gaib dan telah mendapat surga yang tinggi. Cobalah kamu lihat surga yang telah disediakan untukmu, kalau kamu hendak mengetahui zat Allah hendaklah kamu patuh kepada kami." Ketika itu orang yang dalam sakaratul maut itu pun memandang ke kanan dan ke kiri dan dilihatnya sanak saudaranya semuanya berada di dalam kesenangan surga, surga palsu yang dibentangkan oleh iblis untuk tujuan menggoda orang yang sedang dalam sakaratul maut. Kemudian orang yang sedang dalam sakaratul maut itu bertanya kepada ulama palsu, "Bagaimanakah zat Allah?" Iblis merasa gembira apabila jeratnya mengena. Lalu berkata ulama palsu itu, "Tunggu, sebentar lagi dinding dan tirai akan dibuka kepadamu.
Ketika tirai dibuka selapis demi selapis tirai yang berwarna-warni itu, maka orang yang dalam sakaratul maut itu pun dapat melihat satu benda yang sangat besar, seolah-olah lebih besar dari langit dan bumi. Berkata iblis, itulah dia zat Allah yang patut kita sembah. Berkata orang yang dalam sakaratul maut, wahai guruku, bukankah ini benda yang benar-benar besar, tetapi benda ini mempunyai 6 sisi, yaitu benda besar ini ada kiri dan kanannya, mempunyai atas dan bawah, mempunyai depan dan belakang. Sedangkan zat Allah tidak menyerupai makhluk, sempurna maha suci dia dari sebarang sifat kekurangan. Tapi sekarang ini lain pula keadaannya dari yang diketahui dahulu. Tapi sekarang yang patut aku sembah ialah benda yang besar ini. Dalam keraguan itu maka malaikat maut pun datang dan terus mencabut nyawanya, maka matilah orang itu di dalam keadaan kafir dan kekal di dalam neraka dan terhapuslah segala amalan baik selama hidupnya di dunia ini. Rombongan 7. Rombongan iblis yang ketujuh ini terdiri dari 72 barisan, sebab dari 72 barisan inilah yang akan menempati iktikat Nabi Muhammad SAW, bahwa umat Muhammad akan terbagi kepada 73 barisan. Satu barisan golongan yang benar yaitu ahli sunnah wal jamaah, 72 yang lain masuk ke neraka karena sesat. Ketahuilah bahwa iblis itu akan mengacau dan mengganggu anak Adam dengan 72 macam cara, yang setiap satu berlainan di dalam waktu manusia sakaratul maut. Oleh karena itu hendaklah kita mengajarkan kepada orang yang hampir meninggal dunia, untuk mengucapkan talqin, la ilaha illallah untuk menyelamatkan dirinya dari gangguan iblis dan syaitan yang akan berusaha bersungguh-sungguh menggoda orang yang sedang dalam sakaratul maut. Disebutkan dalam sebuah hadis, ajarkan oleh kamu orang yang masih hidup kepada orang yang hampir mati itu, la ilaha illallah.